Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmah Estuti. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Bapak Hari Pamuji, terkait dengan bagaimana cara kepala sekolah mengambil keputusan di dalam sekolahnya. Apakah sudah menggunakan paradigma dan prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan ataukah belum. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Hari atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tahu Pak Hari sangat sibuk sekali menyempatkan waktu untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Pak Hari, mohon maaf, saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan cara Bapak sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan di SD 1 Karanganyar ini dan membedakan mana yang dilema etika dan mana yang rujukan moral, Pak? Menurut saya sih yang namanya sekolah apalagi sebesar ini tentu saja banyak sekali masalah-masalah yang timbul tetapi ada beberapa permasalahan yang tentunya membutuhkan strategi berkaitan dengan jenis masalah-masalah tersebut. Jadi tentu saja ketika kita menemui sebuah masalah, kita harus identifikasi dulu ini masalah ini sumbernya dari mana, kemudian penyebabnya apa dan sebagainya. Nanti kita tentunya sesuai dengan penyelesaiannya itu sesuai dengan jenis permasalahan tersebut. Gitu. Berarti Bapak akan mengidentifikasi permasalahan di sekolah itu, ya Pak. Gitu. Nanti akan menentukan bagaimana cara penyelesaiannya, ya. Bapak di dalam dalam dilema permasalahan kan ada istilah dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu katanya yang ketika Bapak harus menemukan dua permasalahan yang sama-sama benar tetapi harus diambil salah satu dan nanti harus ada resiko. Kemudian kalau rujukan moral itu ketika Bapak harus menemukan dua masalah tetapi sudah jelas yang satu benar dan satu salah gitu Pak. Menurut Bapak lebih mudah mana Pak mengambil keputusan apabila dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar atau yang sudah jelas satu benar satu salah Pak? Kalau saya lebih ke yang satu benar satu salah itu kan sudah kelihatan, kemudian mengatasi masalah pun juga sudah jelas. Namun ya itu tadi kita lihat konteks permasalahannya seperti apa. Berarti memang lebih mudah yang istilahnya rujukan moral tadi Pak. Bolehkah saya tahu Pak contoh dari sekian banyak permasalahan di SD sebesar ini yang berhubungan dengan dilema etika? Terima kasih untuk masalah yang timbul di SD kita ya, berkaitan dengan dulu pernah terjadi sebuah permasalahan karena pada saat kenaikan kelas kita dihadapkan dengan permasalahan anak yang dia itu tidak bisa belajar tidak ditunjuk orang tuanya. Jadi sehingga itu dari segi peraturan sudah tidak mungkin karena kita punya aturan dan selama itu kan kita harus berkomunikasi dengan orang tua juga bagaimana solusinya seperti itu. Kalau misalnya anak tersebut tidak dinaikkan tentu saja resiko juga anak tersebut kemungkinan besar akan drop out atau mungkin tidak akan melanjutkan sekolah. Tetapi di satu sisi kita tidak ingin ya anak-anak dengan masa depan mereka kita akan membiarkan anak tersebut untuk tidak sekolah. Oleh itu kita ambil solusi yang terbaik bersama dengan orang tua, komunikasi dan akhirnya ya tetap kita naikkan meskipun terus resikonya adalah orang tua selalu menunggui. Berarti seperti itu. Berarti ya Pak, ketika harus menaikkan anak yang sebenarnya tidak layak naik seperti itu. Layak naik seharusnya, tapi karena pertimbangan yang lebih jauh lagi kita naikkan. Tentunya dengan catatan bahwa
ya atau tadi orang tuanya itu saja laba-laba hanya mengawasi lah seperti itu. Terima kasih Pak. Menurut Bapak hal paling sulit yang menjadi tantangan bagi Pak Hari dalam mengambil keputusan yang seperti tadi itu apa Pak? Yang paling sulit ketika paling sulit kita harus mengkomunikasikan dengan orang tua itu kadang-kadang memberi pengertian kepada mereka itu sulit, agak sulit sekali. Yang penting bagi menurut saya adalah komunikasi, kemudian juga sharing juga dengan teman-teman. Berarti paling sulit dari dilema etika itu bagaimana kita mengkomunikasikan Pak, sehingga solusinya itu bisa betul-betul solusi yang terbaik untuk semuanya. Misalnya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di antara sekian banyak permasalahan di SD ini kan bertumpuk ya Pak kalau tidak segera diselesaikan. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah Pak? Apakah langsung diselesaikan secepatnya atau Bapak menunggu menurut jadwal dan sebagainya? Ya, kalau ada masalah, kalau saya harus segera selesaikan saja dengan komunikasi dulu dengan masalah. Kalau timbul di kelas kan Bapak Ibu guru nggak tahu biasanya menyampaikan kita, kemudian kita sharing, berkolaborasi dengan mereka, dicari solusi yang terbaik. Terakhir Bapak, ngapunten ini pertanyaan terakhir. Menurut Bapak ini dari semua keputusan sudah Bapak ambil, adakah pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan ke saya mengenai sebagai seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan itu apa sih yang berat kemudian atau yang menjadi pertimbangan dan sebagainya? Jadi nanti suatu saat yang namanya seorang kepala sekolah pasti menemui sebuah masalah itu pasti. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah yang penting adalah komunikasi kita dengan semuanya, semua pihak, baik misalnya dengan orang tua, ya orang tua yang bermasalah tersebut kita panggil, kemudian kita cari solusi bersama-sama, kemudian kita berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru. Yang intinya masukan dari Bapak Ibu guru itu juga penting untuk kita. Jadi tidak mungkin seorang kepala sekolah itu memutuskan sebuah keputusan sendiri, itu tidak mungkin. Begitu. Berkolaborasi dengan guru-guru dan teman. Terima kasih pada Pak Hari atas berbagai ilmu yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah saya dari SMP 1 Karanganyar. Salam guru generasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Putri, calon guru penggerak 4 dan 9 Kabupaten Berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu mengadakan wawancara terhadap kepala sekolah berkaitan dengan cara kepala sekolah mengambil kebijakan dalam sekolah mereka. Pada kesempatan kali ini saya bertemu akan mewawancarai kepala sekolah SD Negeri 2 Karanganyar, Ibu Endah Triadeningsih, SPDPB. Apa kabar Bu, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau sangat senang sekali dan kebetulan Endah adalah guru penggerak anak-anak, sehingga saya rasa wawancara kali ini akan mendapatkan banyak sekali ilmu berkaitan dengan pengambilan keputusan beliau sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 2 Karanganyar. Endah, mohon maaf sebelumnya saya terima kasih waktunya Endah. Istilah kesibukannya yang luar biasa buat saya meminta waktu kepada Endah untuk menjawab berbagai pertanyaan dari saya terkait pengambilan keputusan di SD Negeri 2. Langsung saja, mungkin Endah sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana Endah dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di SD Negeri 2 Karanganyar ini yang merupakan dilema etika atau yang merupakan kesalahan. Terima kasih Bu Roma.
Mungkin di sini terlebih dahulu kita mengenal dulu dilema etika dan hubungan moral itu ada dua. Kalau menurut saya antara dilema etika ketika seseorang mengambil keputusan itu benar dihadapkan dengan dalil-dalil, tapi ada yang bertentangan. Kemudian ketika hubungan moral itu jelas-jelas lawan salah. Jadi dalam mengambil keputusan terlebih dahulu kita harus memperhatikan atau mengidentifikasi itu masuk dilema etika atau hubungan moral, jadi kita tidak salah langkah. Ya, kontennya ya, kontennya. Kalau sudah bisa diidentifikasi, menurut Anda sendiri lebih mudah mana mengambil keputusan yang dilema etika atau hubungan moral? Kalau lebih mudah sih kalau jelaskan hubungan moral, jelas karena benar moral. Tapi di sini kalau menurut saya sendiri kalau dilema etika kan harus hati-hati dalam pengambilan keputusan. Riskan gitu ya, dilematis. Bagaimana prosedur ibu kalau sudah mengetahui satu hal itu dilema etika, bagaimana prosedur ibu dalam langkah itu dalam mengambil keputusan? Ya, yang prosedur yang harus kita lakukan langkah-langkahnya yang pertama kan tadi di awal kita harus menganalisis permasalahannya dulu, itu masuk di dilema etika. Kemudian setelah kita tahu dilema etika, terakhir analisis siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat, terus bagaimana verifikasinya, uji pengambilan keputusan kan melalui uji verifikasi, uji prosedural, itu profesional, kita tidak salah. Kemudian kita juga harus pegangan pada prinsip dasar pengambilan keputusan, pada lima yang harus kita lakukan. Kemudian ada dilema yang salah, setelah itu kita keputusan, setelah kita ambil keputusan baru kita refleksikan. Itu menurut saya langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Itu luar biasa panjang ya, mengambil keputusan jadi panjang. Pertimbangannya sangat luar biasa. Beda kalau saya tanya permasalahan di SD Kalangannya yang sudah Anda ambil keputusannya dengan cara menerapkan yang sudah dijelaskan di rumah. Kalau ada yang begitu panjang menurut saya, contohnya apa? Kalau boleh saya kalau di boleh sekali berulang kalau di sekolahan tentunya berulang banyak sekali permasalahan. Di sini saya akan mengangkat satu permasalahan saja yang mungkin bisa menjadi sharing pengalaman itu terkait dilema etika. Contohnya kita pembuatan RKS. Pada saat pembuatan RKS itu kan kita melakukan diskusi dengan kita semua guru, tidak ada yang ada sekolah atau atas tapi kami melibatkan semua guru di situ untuk mendiskusikan RKS yang dibutuhkan. Di situ kan timbul permasalahan. Dulu misalnya minta ada anggaran untuk kegiatan IHT. Di satu sisi guru ada yang minta memberikan subsidi. Kalau dilihat kan jadi bagaimana ini satu guru minta IHT misalnya terkait pembelajaran diferensiasi. Misalnya dari yang terbaru seperti itu merdeka, yang satunya kita memberikan sama-sama penting, sama-sama belajar. Di sini kita melihat dari berbagai sudut yang mana yang kedepannya atau jangka pendek atau jangka panjang. Itu kan terkait sendiri. Jadi melihatnya seperti itu kita diskusikan misalnya IHT ini kan di jangka pendeknya kalau kita mengambil di kalau di situ kan jangka panjang
Jadinya bisa dimanfaatkan anak untuk pembelajaran dan nanti kita diskusikan terkait apa namanya sama-sama baik. Jadi nanti setelah diskusikannya apa yang menjadi niatnya berbeda untuk akhirnya mengambil keputusan. Misalkan salah satunya berbeda, misalkan mengambil keputusan mengambil diskusi. Apa yang menjadi pertimbangan saat itu misalnya? Kan kita komunikasi dilakukan komunikasikan dengan teman-teman dulu. Kita memberikan pertimbangan ketika kita melakukan IHT seperti ini, jika kita memberi LCG seperti ini, itu jangan juga lawan sama depannya mau seperti apa. Misalnya IHT itu kita bisa ganti dengan mengikuti webinar terkait kenaikan dan diferensiasi keadaan kan bisa kan jangka panjang Ini solusi ya. kan jangka panjang ini tidak Oh iya, solusi sekali. Itu kalau saya baru ini, namanya trik ya. Trik akan berdua supaya itu bisa terlaksana. Ya, tetap cuma di salah satu masalah, satu urusan, tapi yang lain jangan sampai apa. Ini luar biasa baru saya dengarkan. Trik beda, walaupun kelihatannya nanti tinggal sama akhirnya kalau sebenarnya. Tapi saya rasa sih di kenyataannya tidak semudah itu dalam diri. Apa tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan ini? Ya itu tantangannya di sini adalah proses komunikasinya, diskusi. Misalnya warga sekolah dulu tadi ada yang benar-benar ini apa saja saya juga paham, kan tidak bisa mengikuti webinar tidak lama kalau tidak langsung seperti itu. Ya seperti itu adalah bagaimana kita tantangannya di sini adalah membangun komunikasi. Ada juga dulu yang nanti eksekusi saya nggak bisa ngomong juga, gitu ya. kadang-kadang merasa hubungannya gitu ya. Tetap ada sana. Kemudian kalau itu kan agak panjang juga prosesnya. Kemudian kira-kira cara paling efektif ketika kita menemukan kasus yang kita paling efektif itu cara kasih agar keputusan yang diambil itu benar-benar ini lah ya. Rasanya ini mau baik ya, kasus ini doang itu. Dan tadi menurut saya yang paling prioritas paling prioritas tapi ada hal yang membebaskan dan menurut saya kebutuhannya sangat panjangnya lebih karena mungkin tersebut sekarang murah tapi suatu saat bagaimana jadi kendalanya seperti itu Ya. Tapi masuk buat saya begini. Ternyata jadi kepala sekolah itu memang apa ya, kemampuan manage permasalahan itu luar biasa harusnya gitu. Berbeda dari sekian banyak permasalahan itu hanya salah satu ya, permasalahan yang berbeda selesaikan itu. Dari sekian banyak permasalahan apa sih sebenarnya yang menjadi hikmah atau pelajaran yang bisa oleh Anda terkait beberapa permasalahan yang sudah diselesaikan. Terima kasih Bu Roma, luar biasa pertanyaan. Dari sekian banyak masalah yang jelas dari permasalahan itu membawa hikmah. Jadi salah satunya ya bagaimana kita bisa melihat satu masalah dari sudut pandang. Jadi secara langsung misalnya ada masalah ini salah, ini tidak benar. Ya, benar, salah, seperti itu. Belum istilahnya. Jadi langsung itu kan seperti itu. Menurut saya kurang pasti dan tidak baik tapi kurang pas. Jadi bagaimana kita bisa mengambil masalah itu, memecahkannya dari berbagai sudut pandang, keputusan yang kita
kita ambil itu yang terbaik berdasarkan nilai berdasarkan. Isinya jadi semua. Kemudian beberapa pertanyaan dari saya, sebenarnya ini belum sedikit, tapi ini mau ada kegiatan yang lain. Sehingga saya cukupkan sampai sekian. Jadi tidak ada kekurangan yang sudah informasi itu, di waktunya sangat terbatas. Sekaligus saya suka terima kasih kepada pemerintah atas waktunya, atas kebenaran kami ya, saya dan kawan-kawan ini. Demikian kawan sama saya dengan yang dari SPDMPT dari dia merupakan kepala sekolah dari SD juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dinamis banget.